Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya. Alhamdulillah masih bersama dengan kita di program Ramadan Sehat bersama Ustadz. Alhamdulillah setelah sekian lama kita berpuasa 1 bulan penuh Ustadz, kita akhirnya tiba di serial terakhir, yakni serial Ramadan Sehat bersama Ustadz yang akan membahas mengenai Idul Fitri atau Hari Kemenangan. Bersama dengan kita Ustadz yang luar biasa, yakni Ustadz Awang. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah Ustadz, kira-kira sebenarnya makna dari Idul Fitri itu apa Ustadz? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi dan sobat sehat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebulan tak terasa kita berpuasa, tetapi memang ada makna tersendiri di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu kegembiraan di hari inilah. Kegembiraan itu terjadi. Karena apa? Karena 1 bulan kita sudah menahan nafsu kita, mengendalikan nafsu kita, menahan lapar dan haus. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemenangan di hari ini. Karena itu disebut dengan Idul Fitri. Artinya ada ya'udu aidan. Jadi dari akar kata ada ya'udu aidan artinya kembali. Fitrah yaitu kembali kepada kesucian. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menggembleng kita, menterbiah kita, mendidik di bulan Ramadan 1 bulan penuh untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita kepada fitrah kejadian manusia, yaitu suci. Sehingga banyak orang yang kadang-kadang menyalahartikan di bulan Ramadan kita mengekang hawa nafsu, tetapi pada saat Idul Fitri dia kembali kepada kemaksiatan, Idul Ma'asi. Nah ini kita harus perhatikan dan harus kita jaga. Karena ada satu hal yang mungkin harus kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan. Hatta itu sekecil apapun kita berbuat kebaikan, Allah akan melipat gandakan dengan kebaikan-kebaikan. Demikian, kembali kepada fitrah dan kita akan diberikan kemenangan, wal faizin. Oh, Masya Allah. Nah jadi sobat sehat semua, demikian adalah makna dari Idul Fitri. Kurang lebih artinya kembali pada kesucian ya Pak ya? Iya. Baik. Nah Ustadz, kira-kira di negara kita ini kan setiap Idul Fitri ada kebiasaan mudik dan halal bihalal. Nah sebenarnya pandangan Islam mengenai mudik itu sendiri dan halal bihalal seperti apa Ustadz? Ya, ini luar biasa memang. Banyak juga di negara-negara lain juga ada istilah mudik ya. Tapi memang istilah mudik itu yang lebih ya kental itu di negeri kita ini. Mudik yaitu kita kembali ke kampung halaman. Ya, setelah 1 bulan penuh kita berpisah, padahal sebenarnya setiap hari kita sudah komunikasi. Ya, tetapi di sini maknanya dalam mudik untuk bersilaturahmi dengan sanak famili, karib kerabat yang jauh jadi dekat. Semua berkumpul di satu tempat dan akan merayakan kegembiraan bersama di kampung tertentu. Ya, artinya ini bagian dari tradisi yang baik sebenarnya. Karena satu niatan kita yaitu menjalin silaturahmi. Nah, silaturahmi ini ketika kita jalin, maka Allah Subhanahu wa taala akan semaikan lagi rahmat, kasih sayang di antara kita. Allah akan bangunkan kembali rasa cinta kasih di antara kita. Yang tadinya mungkin barangkali jauh, karena apa? Bukan karena jarak. Sekarang jarak tidak jadikan satu alasan. Walaupun jarak jauh tetapi masih bisa berkomunikasi. Tetapi untuk ketemu langsung, nah ini ya satu kegembiraan yang tersendiri yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena itu amat sangat dinanti-nantikan. Banyak orang yang mempersiapkan sejak awal bagaimana kami untuk berlebaran di kampung halaman, untuk mudik. Karena niatan satu, yaitu bersilaturahmi. Demikian. Oke, jadi sobat sehat, sebenarnya mudik dan halal bihalal pas Idul Fitri itu dibolehkan ya Ustadz. Betul. Karena bisa merajut kembali rasa kebersamaan dengan keluarga setelah berpisah jauh, dan juga bisa kembali menjalin kehangatan bersama ya Ustadz. Betul. Baik Ustadz. Nah Ustadz, di bulan Ramadan ini sebelum kita sholat Idul Fitri, kita diwajibkan untuk membayar zakat.
Nah, sebenarnya apa hikmah dari membayar zakat tersebut, Ustaz? Ini zakat seharusnya mungkin kita bahas nih ya di bulan Ramadan, tetapi kita akan ingatkan kepada mereka, kepada saudara-saudara kita. Ya, jadi zakat itu harus dikeluarkan sebelum takbir. Artinya sebelum sholat dilaksanakan, sholat Idul Fitri dilaksanakan, sehingga zakat itu masih bermakna zakat. Tetapi selepas sholat Id, zakat itu berubah menjadi sedekah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, melaksanakan kita puasa, melaksanakan kita kewajiban-kewajiban yang lain. Di dalam Quran tadi aqimus shalah, ketika kita sudah melaksanakan salat, dan wa atuz zakah, Allah memerintahkan kita mewajibkan untuk berzakat. Tetapi zakat ada waktu-waktu tertentu, ya. Karena itu zakat kita harus perhatikan. Zakat ada zakat mal, ada zakatul fitrah. Kemudian juga zakat juga terbatas dengan nisab. Dan kemudian kepada ada 8 asnaf, ya, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Karena itu hikmah yang terkandung di dalam makna zakat ini adalah kita menjalin silaturahmi. Yang pertama, yang kedua, kita membersihkan harta jiwa kita. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada amil, ya, kepada amil untuk bertugas, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, paksa, seolah-olah ini memaksa, khudz, ambillah, mintalah, pungutlah zakat di antara orang-orang yang berharta tadi sebagai bentuk pensucian diri mereka dan pembersihan dari harta, sehingga itu akan memiliki makna dan hikmah. Zakat akan membersihkan jiwa, raga, dan membersihkan hartanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah terbesar, yaitu membantu fakir miskin. Masya Allah. Memberikan kepedulian kepada orang-orang yang lemah. Nah, juga yang paling tidak kalah pentingnya itu adalah kita memberikan mengangkat harkat martabat, ya, saudara-saudara kita yang tentunya maaf dalam kondisi miskin papa, fakir dalam tanda kutip. Di sini kita harus memunculkan rasa kepedulian kepada sesama. Jadi kita dengan membayar zakat banyak hikmah yang bisa tercover di dalamnya. Demikian barangkali. Oke, Masya Allah. Nah, Sobat Sehat, demikian adalah hikmah dari kita melaksanakan zakat. Di antaranya tadi kita bisa membersihkan jiwa, ya Ustadz. Kemudian kita membantu fakir miskin, dan juga yang terakhir yang paling penting juga kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian sesama, ya Ustadz. Betul. Baik, Masya Allah. Nah Ustadz, selain sholat Id di hari kemenangan itu, kira-kira amalan sunnah apa sih Ustadz yang bisa kita lakukan di hari kemenangan tersebut? Iya, Mas Yudi dan sobat sehat semua, ya, ini banyak ya saudara sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada umatnya. Ya, betul kita harus mempersiapkan diri, ya, untuk kita menggapai hari akhir. Artinya dalam tanda kutip di sini di penghujung Ramadan. Ya, bagaimana caranya kita menghidupkan di malam itu? Pertama, kita bertakbir di malam hari. Kalau bisa satu malam full kita bertakbir, karena di situ akan menjadi satu rentetan manifestasi keimanan kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang tadi Mas Yudi sudah awali dari awal, takbiran, ya. Kita harus bertakbir. Kemudian banyak hal ketika kita mau masuk ke Idul Fitri di pagi hari sebelum kita berangkat, disunnahkan kita untuk sarapan dulu. Iya. Hatta itu dengan kurma. Ya, karena Rasulullah SAW selalu demikian melakukan. Ya, sebelum dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa Rasul tidak pernah berangkat untuk Idul Fitri ke satu lokasi tertentu, melainkan beliau makan dulu beberapa kurma. Gitu. Ini untuk membedakan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Ya, jadi kalau Idul Adha dia tidak boleh makan sampai selesai salat Id. Tetapi kalau Idul Fitri kita harus buka dulu, kita makan dulu, kemudian kita melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian dianjurkan kita untuk mandi, ya, sebersih mungkin dengan memakai pewangian, dengan menggunakan perhiasan apa yang kita punya, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khudzu zinatakum inda kullis shalah.
pakailah perhiasanmu yang terbaik ketika kita hendak melaksanakan sholat. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan. Jadi kita nggak boleh pakai kaos. Ya, kalau di hari-hari biasa kita pakai kaos, wah, ini cerminan di hari Idul Fitri kita harus menggunakan atribut kebesaran, kemewahan kita sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita memberikan kepada keluarga kita untuk mengajarkan kita bertakbir saat ketika kita keluar dari rumah, bertakbir sampai ke tempat lokasi sholat Idul Fitri. Kemudian setelah itu kita juga pulang bertakbir sambil kita bermusafahah, bermaaf-maafan. Ya, siapa tahu barangkali ada lisan yang salah, hati ini yang penuh dengan curiga, ya. Kemudian mungkin ketika kita tidak ada orang, kita ghibah, bahkan kita namimah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni segala dosa kita. Kemudian juga kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita ghibahin. Demikian barangkali Mas Yudi. Oke, Masya Allah. Nah, sobat sehat semuanya, ada yang menarik nih, bahwa tadi di antara amalan sunnah yang bisa kita lakukan saat Idul Fitri adalah yang sederhana seperti makan dulu atau sarapan dulu sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri, ya Ustadz. Betul. Karena untuk menandakan bahwa di hari itu sudah tidak lagi puasa. Betul. Demikian, Masya Allah. Ini pembahasan yang sangat lengkap sekali, sobat sehat semuanya. Dan semoga kita semua Ustadz bisa merayakan Idul Fitri ini dengan penuh kegembiraan, rasa syukur dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Kami juga atas nama pribadi dan atas nama keseluruh ya sivitas duat dari yang tergabung di dalam Cordova, ya, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita pada nilai-nilai kebaikan dan Amin. juga menghadirkan keberkahan dalam berkehidupan. Amin. Demikian sobat sehat semuanya, serial kita yang terakhir pada Ramadan Sehat bersama Ustadz kali ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.